Ya, kita sekarang coba ingin mengimport data dari file Excel, di mana file Excel-nya sudah disediakan ke dalam database kita di SQL Server. Jadi di file Excel SX-nya ini sudah ada lengkap semua tabel, data untuk semua tabel yang dipisahkan dengan beberapa sheets. Nanti kita akan import data-data ini ke dalam SQL Server kita agar nanti ketika kita pembuatan aplikasi itu bisa kita gunakan datanya. Oke, kita cek dulu sebentar. Kita lihat di SSMS. Di sini kita sudah punya sebuah database namanya LaundryDB. Di sini sudah lengkap dengan tabel-tabelnya, namun isinya masih kosong. Ya, employee ini masih kosong. Select.db ini masih kosong semua. Nanti kita akan isi dengan data-data yang ada di file Excel. Oke. Untuk mengimportnya, kita bisa gunakan SQL Server 2019, import dan export data. Langsung aja klik next, kita pilih data source-nya atau sumbernya yaitu Microsoft Excel. Lalu kita pilih lokasi file Excel-nya. Di sini master data. Lalu tinggal next. Destination ya, kita akan import ke dalam SQL Server. Kita gunakan SQL Server native client. Ini server name-nya sudah sesuai. Kita pilih database-nya yaitu LaundryDB. Next. Ini pilih copy data. Nah, lalu kita bisa pilih tabel mana yang ingin kita import. Untuk awalan kita hanya mengimport tabel-tabel yang merupakan master saja, artinya tidak ada foreign key di dalamnya, agar memudahkan untuk relasinya. Karena nanti jika kita import misalkan di sini employee, yang mana employee itu dia akan merujuk pada job, sementara jobnya itu belum ada isinya, maka nanti muncul error. Sehingga kita import saja yang dia tidak merujuk kepada tabel yang lain seperti unit, services, lalu ada job, lalu kategori, customer, kategori. Nanti kita cek ya, apakah di dalamnya ada foreign key-nya atau tidak. Lalu untuk setiap tabel yang ingin kita import, kita pilih destination-nya. Artinya sheet unit di dalam file Excel ini akan diimport ke dalam tabel yang mana. Nah, kita pilih dulu tabel units. Ini jika tidak dipilih ada simbol dolar ini akan membentuk tabel baru. Sehingga lebih baik kita pilih satu persatu seperti ini, job ke tabel job di database, customer, lalu kategori, masuk kategori. Nah, lalu kita juga perlu mengedit mappingnya karena ID ini nanti di file Excel itu sudah ada ID-nya. Namun ketika diimport dengan kondisi tabelnya sudah jadi, ID itu merupakan primary key. Nanti di situ akan memunculkan error. Tuh. Ini kita ignore saja, artinya kita tidak perlu import ID karena ID database itu nanti sudah auto increment di generate langsung ketika ada data yang diinsert. Service, oh maaf, service ini ada foreign key-nya. Nanti kita kecualikan saja, artinya service tidak akan kita import. Job, destination-nya ignore. Lalu customer, destination-nya ini ID ignore. Ini juga, jadi khusus yang auto increment ya. Jadi karena ID itu auto increment, jadi kita tidak perlu memasukkan ID-nya. Kalau kita masukkan itu nanti malah jadi error. Kalau sudah, next. Nah, ini dipastikan semuanya sudah
centang hijau kayak gini artinya tidak memiliki resiko error nantinya. Langsung aja next, run immediately, finish. Dia akan memproses import datanya sampai semuanya selesai. Nah, ini semua sukses. Ada 5 row transfer di tabel kategori, customer ada 994, job ada 2, unit ada 2. Seperti itu. Selesai. Nah, kita bisa cek di SSMS-nya untuk tabel yang tadi kita import. Misalkan unit, kita lihat top. Nah, ini sudah ada datanya 2. Lalu job juga sudah ada. Ini employee-nya belum. Customer sudah ada. Nah, seperti itu. Kategori juga sudah ada. Nah, baik, seperti itu proses importnya untuk tabel-tabel master. Lalu kita lanjutkan untuk tabel yang merujuk kepada tabel master tadi. Kita coba import lagi. Kita pilih sumbernya Excel. Pilih master datanya. Targetnya atau destination-nya ke SQL Server native. Database-nya adalah LaundryDB. Next. Next. Nah, kita akan coba dulu untuk yang employee. Karena employee, di sini kita pilih tabel employees. Nah, employee di sini pasti destination untuk ID-nya kita ignore saja. Lalu yang ID job ini, nah, kita arahkan ke job ID. Job ID. Dia akan merujuk kepada tabel job, yang mana tabel job tadi sudah kita insert datanya. Jadi sesuai di file Excel-nya, misalkan ID job-nya 1, dia akan merujuk ke job dengan ID 1. Seperti itu. Kita coba satu dulu. Next. Nah, ini ada peringatan sebenarnya. Ini akan memunculkan resiko error di sini. Convert. Oke. Kita coba next. Ini di sini kasih peringatan. Di source-nya atau di Excel-nya itu formatnya double, lalu destination-nya integer. Dia akan dilakukan konversi. Di sini akan mungkin nanti akan muncul error sehingga diberi peringatan. Tapi kita akan hiraukan dulu. Kita akan coba next, copy from, finish. Nah, semuanya sudah berhasil. Karena memang sebenarnya walaupun tipe datanya adalah double, isinya sudah sesuai dengan integer, jadi tidak munculkan error. Ini sudah berhasil, kita lihat employee-nya. Nah, ini sudah terimport semua sesuai dengan job ID yang masing-masing employee itu miliki. Kamu juga bisa mencoba untuk tabel yang lain. Yang perlu diingat adalah ketika sebuah tabel itu merujuk kepada tabel yang lain, pastikan dulu tabel yang kita rujuk itu sudah ada isinya. Nah, ditakutkan nanti jika belum ada isinya akan memunculkan constraint error seperti itu.